Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam. Kali ini yang membawakan ceramah tarawih pada malam ke-19 yaitu Bapak Ustaz Ahmad Suhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma bihaqqi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulihil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun al-kiram, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, orang tuaku, adik-adikku sekalian yang mungkin tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat. Ada yang belum kawin dan belum disunat juga kita sapa karena banyak anak-anak kita yang hadir, yang insya Allah semuanya senantiasa dalam rahman rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ke-19 Ramadan ini kembali kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jok kaki mai kumasigie, melangkahkan kaki ke masjid ini, mengayunkan tangan, mengajak sanak keluarga kita, ayo kita rame-rame hadir ke masjid, memaksimalkan bulan Ramadan. Sekira Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dan terindah buat kita. Amin Allahumma amin. Maka dapat kita lihat, tidak kalah semangatnya anak-anak kita, adik-adik kita, mulai dari yang kanak-kanak, remaja-remaji, pemuda-pemudi, dewasa, lansia, semuanya tumpah ruah menuju ke masjid Allah dalam rangka memaksimalkan bulan Ramadan yang insya Allah penuh keberkahan bagi umat yang beriman. Maka senantiasa kami sampaikan, kita ingatkan kepada jamaah. Nah, jadi kalau kata para ustadz yang masyhur, yang lagi viral, bahwasanya lancar kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui, ala bisa karena biasa. Makanya dari malam 1 Ramadan sampai malam ke-19 Ramadan, sampai insya Allah nanti di penghujung Ramadan, setiap asatiz akan mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah sebagai satu tujuan utama disyariatkannya Syahrul Ramadan sebagai syahrul siyam, syahrul mubarak. Bapak Ibu, orang tuaku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini dapat kita lihat anak-anak kita. Ayyuhal jamaah, kita ajarkan anak-anak kita, ayo datang ke masjid nak. Kita ajak sanak keluarga kita menuju ke Masjid Baitur Rahim yang kita cintai ini. Ramaikan masjidnya nak, sudah dibuat indah seperti ini, Masya Allah. Maka jangan sia-siakan raih kemenangan yang diberikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Anak, jalan ke masjid. Di masjid itu banyak keutamaan. Di sana ada orang-orang tua, di sana ada para ustadz, di sana ada para guru yang bisa mengajari kamu mengaji, yang bisa mengajari engkau kebaikan. Hadir anak. Lalu anak kita dengan semangat, oke mah, iya bu, mana pelek sarungku,
mana pelek kopiaku, mana juga serbanku. Kenapa nak pakai serban? Biar ganteng seperti Ustaz. Tidak kalah anak-anak kita. Jangan lupa berdoa anak. Siap bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Itu doa makan anak. Ayo doa keluar rumah adik-adik yang banyak senjatanya di belakang ini. Bismillahi. Tadi ribut sekali. Waktu mati lampu, lari-lari. Pas disuruh baca doa, bingung ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bersama anak-anak kita ajak anak-anak kita, sanak saudara kita hadir ke masjid, kita juga ikut. Bapak, Ibu, baru kita melangkah menuju ke masjid ini sudah bermacam ragam keutamaan yang kita dapatkan dalam kemuliaan malam Ramadan ini. Betul? Kayaknya belum buka puasa ini jamaah. Sudah buka puasa semua toh? Mungkin saking kenyangnya jadi tidak bisa menjawab. Makanya kalau buka kijaki jolo, jangan langsung makan nasi. Biar mie dulu satu keping ote-ote. Tidak apa-apa ji. Setelah tarawih gesok lagi. Tidak masalah. Jadi ayyuhal jamaah, kita datang ke masjid ini bersemangat penuh cinta kepada Allah, ingin melaksanakan bulan Ramadan. Pak, Bu, waktu melangkah ke masjid masih ingat pelajaran yang lalu ketika kita bertemu, disampaikan hadis Abu Daud bahwa ketika orang menuju masjid Allah, menuju rumahnya Allah, melangkahkan kakinya, lurus niatnya karena Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kaki kanannya melangkah, maka itu adalah ampunan Allah. Kaki kirinya berganti, itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Melangkah lagi kaki kanannya, ampunan Allah. Ditinggikan derajatnya berganti dengan kaki kiri. Jadi kalau bapak ibu tua-tua malebiki, selusura malebiki datang ke masjid ini, silih berganti kaki kita, maka di situ ada ampunan Allah, di situ ada ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Aminnya yang kencang. Ya, alhamdulillah. Jadi itu kita dianjurkan datang ke masjid, ke rumahnya Allah. Insya Allah kesini semua ki, yang jalan kaki, banyak yang jalan kaki tadi. Kalau jalan kaki berarti berganti kaki kiri ta sama kaki kanan ta. Yang penting jangki jalan ke sini tidak ganti-ganti kaki ta. Siapa tahu ada yang lompat-lompat ke sini, itu pocong namanya. Tapi kalau berganti kaki kanan kaki kiri, ampunan Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Pernah kak ceramah begini di Baitur Rahman, di Pupuk Kaltim, baru di Al-Kautsar kita ceramah begini, banyak yang diam-diam, matanya melotot melihat Ustaz. Bagi gerak, karena di sana tidak ada yang jarang sekali yang jalan kaki. Ternyata mereka rata-rata naik motor. Ada juga deretan mobil berjajar. Jadian naik motor protes. Ustaz cerita tentang hadis jalan kaki. Bagaimana kita yang naik motor dapat pahala juga Pak Ustaz? Dapat ibu. Hitungannya seperti apa? Apa sama seperti jalan kaki? Sama ibu. Tapi tidak, waktu kami naik motor tidak ganti-ganti itu, ban belakang ke depan, ban depan ke belakang. Tidak seperti kaki kiri, kaki kanan. Apa dapat pahala? Dapat ibu. Kenapa dapat Pak Ustaz? Masoli bensinnya. Mana dicatat malaikat. Begini-begini ternyata ada ibu haji yang itu mukenanya itu kelap-kelip, merengut. Kenapa kita Bu Haji? Ustaz cerita tentang jalan kaki, cerita tentang naik motor. Saya kesini tidak jalan kaki Pak Ustaz. Berarti naik motor ke Bu Haji? Tidak juga Pak Ustaz. Kita kesini naik apa? Naik ketaruh di sini. Saya naik mobil Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu lana. Naik mobil Ustaz, ada pahalanya Pak Ustaz? Ada. Yang dua bannya, yang dua kakinya ada pahalanya. Apalagi yang empat. Bukan itu persoalannya Pak Ustaz. Apalagi Bu Haji? Itu mobil Pajero Pak Ustaz. Apalagi Pajero?
Musoli solar. Kenyataannya sebenarnya yang terjadi begini Pak Ustadz, itu mobilnya Puang Haji mikasih otona Puang Haji kebetulan mau ke Betul Rahim. Nah macetona dapat ke saya pahalanya? Dapat ibu, bapak, orang tua yang dirahmati Allah. Allah Ustadz diundang ke sini itu cerita-cerita begitu mungkin bikin senang-senang. Bukan Ustadz yang menyampaikan bapak ibu. Ada di dalam surah yang bapak ibu biasa baca dalam keseharian, bahkan mungkin 3-4 kali bapak ibu baca. Apa itu? Nah ini dari sini bapak-bapak, utamanya bapak-bapak ini, dari sini itu wajahnya ibu-ibu itu bercahaya semua. Alhamdulillah. Dibilangi wajahnya bercahaya, tidak ada tuhnya bersyukur. Maunya kalau dibilang itu wajah bercahaya besar-besar itu leher tak. Wajahnya semua bercahaya. Kalau tidak mau ibu-ibu bapak-bapak yang bercahaya wajahnya. Lebih ganteng dari ibu-ibu. Menasan Ustaz? Pak laki-laki. Maka ketika cahaya itu ada, insya Allah merupakan keberkahan bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Anu juga Pak Ustaz, karena baru diperbaiki ini Masjid Betul Rahim, jadi banyak lampunya, makanya kita percaya. Alhamdulillah ya. Hanya tadi menegangkan, pas sementara sholat mati lampu. Untung imamnya tidak baca Al-Kautsar. Coba kalau imam baca Al-Kautsar, bisa salah baca tadi. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Mati lampu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu surah Al-Baqarah Bapak ya. Alhamdulillah kita diajarkan untuk hadir ke masjid, meramaikan ibadah. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini menjadi kemenangan bagi kita, menjadi keindahan Ramadan terindah yang diberikan kepada kita. Ustaz, kenapa pegang HP-nya Pak Ustaz? Lihat materi, tidak ada materi di sini. Yang ada aku lihat di sini jam. Agak jauh jamnya di sana itu. Gelap lagi. Nah, ternyata waktu sudah menunjukkan jam 9 kurang. Jam 9 kurang lebih sejam, baru lewat 11 jam 8. Masih mau lanjut? Masih mau lanjut? Baik, kita lanjut sedikit. Lalu apa yang kita persiapkan di dalam, apa yang kita maksimalkan di dalam bulan Ramadan? Nah sudah jalan ini 1, 2, 3, 4 sampai malam 19. Jangan mempersiapkan hal-hal yang sia-sia. Ada orang datang Ramadan maka datoni marhaban, bergembira dia dengan datangnya bulan Ramadan. Agak pelik bergembira datangnya bulan Ramadan. Kata anaknya, minta uang beli petasan, lapo-lapo, gembira dalam bulan Ramadan. Apalagi, mak belikan kami pulsa, mak, bapak belikan kami pulsa. Buat apa? Mau bikin status Pak, kan ini masuk Ramadan, masa kita tidak bikin status di Facebook, di WA. Statusnya apa? Baru Ramadan hari kedua langsung pasang status, alhamdulillah tinggal 28 hari lagi Lebaran. Masya Allah. Salahkah? Tidak salah. Tapi yang maksimal yang harus kita persiapkan adalah ibadah kita. Lalu PR-nya Bapak, Ibu, orang tua yang dirahmati Allah, ibadah apa yang paling penting untuk kita persiapkan? 1, 2, 3, 19 malam Ramadan sekarang. Banyak nami penceramah di sini. Ibadah apa yang kita siapkan Bapak Ibu? Tapi ada bocoran ku dengar pernah tidak hadir ustadznya Bapak. Masya Allah, barangkali ini yang membuat jamaah agak lupa-lupa. Yang perlu dipersiapkan adalah ibadah terbaik kita. Ibadah terbaik kita adalah ibadah sholat. Mengapa sholat Bapak Ibu? Karena sholat menjadi ukuran bagi amalan-amalan ibadah yang lain. Betul? Nah, di mana betulnya Pak Ustadz? Coba kita lihat. Id awwalu ma yuhasabu, yang pertama dihisab, dihitung kelak kita pergi menghadap Allah adalah salatnya. Idza saluhat saluha sairu amali, kalau salatnya bagus maka amalan yang lain, zakatnya, infaknya, sedekahnya, ngajinya, hajinya, umrahnya,
insya Allah semuanya menjadi baik. Alhamdulillah. Kalau sholatnya bermasalah, sholatnya bolong-bolong seperti sendal bolong, maka amalan-amalan yang lain itu juga jadi dipertanyakan. Makanya luruskan ibadah sholat kita. Itu yang pertama. Perbanyak, Ustadz, kalau saya alhamdulillah rajin sholat 5 waktu Pak Ustadz. Di bulan Ramadan jangan cuma sholat 5 waktu, tambahkan dengan sholat-sholat sunnah rawatib, tambahkan dengan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah duha. Banyakkan ibadah sholat kita. Karena kalau terbiasa sholat, tenang batin kita, damai kehidupan kita. Yang biasanya suka marah, temperamen, suka tersinggung, kalau bagus sholatnya, insya Allah tenang kehidupan kita. Ya, jadi ukuran yang pertama adalah ibadah sholat kita. Perbaiki sholat kita. Kemudian yang kedua, untuk bisa memperbaiki sholat, apa ibadah yang bagus dilakukan mengikuti ibadah sholat? Baca Al-Quran, ya. Banyak-banyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Ada yang baru masuk bulan Ramadan sudah start ngaji luar biasa. 1 juz, 2 juz, 3 juz. Nggak apa-apa sedikit bertanya kepada jamaah. Ini kalau dilihat dari sini kayaknya sudah hatam 3-4 kali ini semuanya ini. Alhamdulillah. Siapa yang dalam satu harinya baca 5 juz? Kebanyakan Pak Ustadz, dikurangi 3 juz satu hari. Masih banyak 2 juz. Anda sempaki mak balu Pak Ustadz kalau 2 juz. Oke, 1 juz. Wah banyak kalau 1 juz. Bapak Ibu, insya Allah ini saya yakin ini jamaah-jamaah yang di depan ini, kalau dilihat dari penampilannya ini rata-rata 5 juz di depan ini. Ya, seperti Pak Ustadz 5 juz dalam satu hari Ramadan. 3 juz habis sholat subuh sampai waktu Isra, dan katanya 5 juz Pak Ustadz. Kalau cuma 3 juz sabar dulu. 2 juznya dilanjut setelah habis maghrib. Jus yang 2 ini bisa pilihan, boleh jus mangga, boleh jus melon, boleh jus alpukat dan lain sebagainya. Pokoknya banyak-banyak mengaji ya. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitab Allah, falahul hasanah, maka bagi mereka 1 kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihah. 1 kebaikan itu dipalasi 10 kebaikan, 100, 700 bahkan berlipat di dalam bulan Ramadan ini. La aqul, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim har. Alif lam mim itu 1 huruf, lakin alifun hur, lam hur, mim hur. Jadi kalau kita baca Bapak Ibu, alif lam mim berapa huruf? 3. Berarti hitungannya 1 huruf berapa pahala tadi? 10, bisa sampai 100, 700, berjuta. Jadi kalau 3, hitung 30 atau 300. Makanya ternyata tadi ibu-ibu, bapak-bapak memang banyak yang belum makan nasi ini. Pas pulang ke rumah, habis dengar ceramah ini, bilang bapak-bapak di rumah, alhamdulillah sudah pulang bidadariku. Berarti makan berat kita. Tadi cuma 1 otek-otek dimakan, karena mereka sudah pulang, maka kita akan makan berat. Tetapi sayang 1000 sayang, ternyata ibu tidak ke dapur, ibu malah pergi ambil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata bapaknya, ya Allah, mengaji lagi. Lama baru kita makan nasi ini. Dengan mantap ibu membaca Yasin, inna lillahi wa inna ilaihi. Panjang sekali Yasin itu. Nah kita belum makan nasi ini.
Tapi habis itu ibu langsung mengucap Sadaqallahul azim. Kata bapaknya, kenapa begitu ngajinya? Ustaz Zuhud tadi ceramah, katanya ada Nabi bilang la akul alif lam mim har. Yasin itu ada 2 huruf Pak, maka insya Allah 20 pahala. Ditambah tasim mim 50, ditambah hamim 70. Jangan juga lah mengajinya seperti itu ya. Baca Al-Qur'annya dengan tartil, banyak-banyak, ulang-ulang, insya Allah kita mendapat keberkahan. Amin Allahumma amin. Apa harapan kita? Harapan terbaik kita mencapai derajat takwa, kita mencapai derajat takwa dan mampu memenangkan Ramadan ini dengan kemenangan-kemenangan terbaik kita. Ada ibu yang baru baca 1 lembar Al-Quran, matanya sudah berlinang air mata. Ibu mengaji memahami Al-Quran? Tidak Pak Ustaz, baru 1 lembar saya baca, nak keriting nih kulihat tulisannya. Tidak apa-apa Bu, semangat mengaji ya. Bapak Ibu tetap semangat mengaji. Ada yang tamat sampai 4-5 kali. Akhirnya kadang-kadang mungkin vertigo, pusing kepalanya ibu. Bapak datang, kenapa kita ibu? Tidak tahu ini, malah mengaji pusing kepalaku. Oh kalau begitu kita pergi ke apotek, dibelikan obat, ternyata di bak apotek tidak sembuh sakit kepalanya ibu. Curhat sama Pak Ustaz, Pak Ustaz Zuhud, istriku sakit kepala, habis Ramadan ini tidak ada obatnya, bagaimana caranya ini? Bapak sudah bawa ke mana? Sudah bawa ke apotek. Belikan obat apa? Oskadon pancen oye. Tidak mempan. Salah Bapak, Ibu jangan Bapak bawa ke apotek, bawa Ibu ke toko emas. Nanti habis dari toko emas pusing kepalanya hilang. Yang jadi pusing adalah Bapak lagi. Seperti itu. Kurang puas di toko emas, buka City Mall. Bolehkah ke City Mall Pak Ustaz? Kenapa tidak? Boleh. Karena zikir kepada Allah tidak mesti melulu di masjid, bisa di tempat kerja, bahkan bisa di pasar. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Man dakhala sauqan minal aswaq, siapa yang memasuki pasar dari sebagian pasar yang ada, fayaqul, kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataba lahu hasanatan alfa hasanah, maka ditetapkan baginya berjuta-juta kebaikan. Wa maha anhu, dan diangkat darinya alfa sayyiatan, berjuta-juta keburukan. Kalau begitu boleh berpasar berdagang, boleh, tapi jangan lupa banyakkan zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita melaksanakan ajaran Allah melalui Al-Qur'annya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu, dan banyak-banyaklah bersyukur kepadaku. Jangan menjadi orang yang ingkar. Bapak Ibu orang tua yang dirahmati Allah, semoga sekali lagi Ramadan ini adalah Ramadan terindah kita, dan kita keluar dengan kemenangan kayauma waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru. Mohon maaf berpanjang lebar, tidak memakai kata ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Mudah-mudahan jamaah semua senantiasa mendapat keampunan rahman rahim Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Zuhud. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.